Halo sahabat Sisi, apa kabar? Tentu saja saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi virus corona. Dan karena adanya pandemi itu, maka banyak hal-hal di sekitar kita yang mengalami perubahan. Mungkin juga gaya hidup kita yang terbiasa di kantor, tentu saja bekerja dari rumah. Anak-anak sekolah juga begitu, harus belajar dari rumah. Sahabat Sisi, kali ini kita akan membahas sebuah istilah atau sebuah kemampuan yang berkaitan sekali dengan kondisi saat ini, yaitu empati. Sederhananya, empati dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk bisa merasakan atau menghayati apa yang dirasakan orang lain, atau bagaimana kita bisa membayangkan dan merasakan ada di posisi seseorang. Dan tentu saja kemampuan berempati itu patut untuk kita tumbuhkan sejak anak kecil. Ya, sahabat, jika Anda membuka website childrencafe.com, Anda akan menemukan beberapa artikel tentang empati. Di antaranya adalah empati sebagai kunci perilaku prososial. Nah, di artikel ini ada 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang anak atau seorang individu sebelum ia dapat berempati. Apa saja 4 kemampuan itu? Akan kita bahas satu persatu. Kemampuan yang pertama adalah kepekaan terhadap lingkungan atau kondisi yang ada di sekitarnya. Jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, maka untuk melatih kepekaan dan sensitivitas anak terhadap apa yang ada di sekelilingnya, kita bisa menyediakan berbagai informasi tentang virus corona. Mulai dari informasi tentang virus itu sendiri, bagaimana ia menyebar, bagaimana bila kita tertular, dan sebagainya. Sudah banyak alat bantu atau media-media yang sengaja dibuat oleh banyak pihak untuk membantu kita menjelaskan ke anak-anak. Tapi jangan lupa sahabat, kita juga perlu menyediakan informasi tentang masyarakat atau orang-orang yang terdampak virus corona ini, terutama mereka yang hidupnya menjadi sulit karena adanya virus ini. Kemampuan yang kedua adalah kepedulian terhadap orang lain. Ya, sahabat Sisi, setelah kepekaannya kita tumbuhkan, maka sekarang saatnya kita menumbuhkan kepedulian mereka. Bagaimana caranya? Kita bisa ajak mereka berdiskusi lebih lanjut tentang dampak dari virus corona ini. Misalnya, kita bisa mulai dari dampak virus corona terhadap diri mereka sendiri. Pertama, mereka bisa sakit. Kemudian, setelah itu mereka bisa menularkan ke orang lain. Dan orang lain menjadi sakit. Lalu kita bicara lagi tentang dampak lainnya, misalnya dampak ekonomi bagi orang-orang yang akhirnya terpaksa tidak bisa bekerja karena penyebaran virus corona yang begitu masif. Nah, ini akan menumbuhkan kepedulian anak terhadap apa yang dirasakan atau dihadapi oleh orang lain. Beralih ke kemampuan yang ketiga, yaitu mengenali jenis-jenis emosi, baik yang mereka rasakan sendiri maupun yang dirasakan oleh orang lain. Sahabat Sisi, kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya anak-anak kita tidak mengenali nama-nama emosi atau jenis-jenis emosi, tentu saja mereka akan kesulitan untuk mengekspresikannya. Dan lebihnya lagi, mereka akan kesulitan untuk mengenali emosi-emosi yang ditunjukkan oleh orang lain. Untuk itu, penting sekali sejak dini kita kenalkan jenis-jenis emosi kepada anak-anak, terutama emosi dasar. Misalnya senang, sedih, takut, dan juga marah. Bagaimana cara mengenalkannya? Banyak sekali caranya. Bisa lewat dongeng, bisa lewat bercerita, bisa juga setiap hari kita tanya ke anak-anak kita, ada nggak yang pengen kamu ceritakan? Apa pengalamanmu hari ini? Apa sih yang sedang kamu rasakan saat ini? Dan sebagainya. Nanti dari situ kita bisa mengajarkan kepada anak tentang emosi-emosi yang dirasakan. Mari kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Kita bisa kembali berdiskusi lebih lanjut dan lebih mendalam dengan anak-anak kita. Misalnya kalau tadi mereka sudah tahu ada orang-orang yang akhirnya kehilangan penghasilan karena dampak virus corona. Maka kita bisa ajak anak untuk membayangkan atau menghayati kira-kira kalau adik jadi orang itu nggak punya uang, apa yang dirasakan? Mungkin anak akan bilang, aku sedih, atau aku takut, atau aku jadi lapar karena nggak bisa beli makan, dan sebagainya. Kemampuan yang keempat adalah kemauan untuk mendengarkan. Ya, sahabat Sisi, mendengarkan adalah bagian dari berempati. Kalau misalnya kita mau mendengarkan pendapat orang lain atau cerita dari orang lain, tentu saja kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan penghayatan yang lebih dalam terhadap apa yang orang itu sedang rasakan. Ya, sahabat Sisi, itulah 4 kemampuan dasar yang perlu dimiliki anak sebelum ia dapat mengembangkan kemampuannya berempati.
Dan tentu saja syarat utama adalah berikan contoh kepada anak. Jadi jangan lupa untuk selalu melibatkan anak kalau kita sedang melakukan perilaku prososial. Misalnya kita berderma atau berbagi atau membantu orang lain. Sehingga anak akan tahu bahwa perilaku tersebut diharapkan darinya dan perilaku tersebut dapat membuatnya berguna atau bermanfaat. Itulah beberapa poin yang dapat kami sarikan dari artikel Empati sebagai Kunci Perilaku Prososial yang bisa Anda baca selengkapnya di childrencafe.com. Jangan lupa untuk mengunjungi sosial media kami yang lainnya. Selamat mencoba untuk Anda yang ingin menumbuhkan empati bagi putra-putri Anda di rumah. Sampai jumpa.